Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Ramli dari Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Materi yang saya bawakan hari ini tentang strategi pembelajaran afektif. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif adalah strategi pembelajaran yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif saja, akan tetapi juga bertujuan untuk mencapai dimensi yang lainnya, yaitu sikap dan keterampilan. Afektif berhubungan dengan volume yang sulit diukur karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam. Afektif juga dapat muncul dalam kejadian behavioral yang diakibatkan dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Hakikat pendidikan, nilai dan sikap. Sikap atau afektif erat kaitannya dengan nilai yang dimiliki oleh seseorang. Sikap merupakan refleksi dari nilai yang dimiliki, oleh karenanya pendidikan sikap pada dasarnya adalah pendidikan nilai. Nilai adalah suatu konsep yang berada dalam pikiran manusia yang sifatnya tersembunyi, tidak berada di dalam dunia yang empiris. Sikap adalah kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek berdasarkan nilai yang dianggapnya baik atau tidak baik. Dengan demikian, belajar sikap berarti memperoleh kecenderungan untuk menerima atau menolak suatu objek berdasarkan penilaian terhadap objek itu sebagai hal yang berguna atau berharga dan tidak berharga atau tidak berguna. Sikap merupakan suatu kemampuan internal yang berperan sekali dalam mengambil tindakan, lebih-lebih apabila terbuka berbagai kemungkinan untuk bertindak atau tersedia beberapa alternatif. Proses pembentukan sikap. Proses strategi pembelajaran afektif juga disebut dengan istilah proses pembentukan sikap. Ada dua proses yang termasuk ke dalam strategi pembelajaran afektif, yaitu yang pertama, pola pembiasaan. Menurut penelitian Watson, seorang psikolog, cara belajar sikap yang disebabkan dengan kebiasaan dapat menjadi dasar penanaman sikap tertentu terhadap suatu objek. Dalam proses pembelajaran di sekolah, baik secara disadari maupun tidak, guru dapat menanamkan sikap tertentu kepada siswa melalui proses pembiasaan. Proses pembentukan sikap melalui pembiasaan yang dilakukan Watson berbeda dengan proses pembiasaan sikap yang dilakukan Skinner. Skinner menekankan pada proses penangguhan respon anak, di mana setiap kali anak menunjukkan prestasi yang baik diberikan penguatan dengan cara memberikan hadiah atau perilaku yang menyenangkan. Dari Watson dan Skinner, menurut saya dapat diambil kesimpulan bahwa proses pembentukan sikap dengan pola pembiasaan bukan hanya melalui proses pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, melainkan juga memberikan penguatan sehingga anak akan berusaha dan bersemangat untuk meningkatkan sikap positifnya. Yang kedua, modeling. Proses pembelajaran sikap seseorang yang dilakukan melalui proses modeling, yaitu pembentukan sikap melalui proses asimilasi atau proses mencontoh. Proses modeling ini adalah proses peniruan anak terhadap orang lain yang menjadi idolanya atau orang yang dihormatinya, yang dimulai rasa kagum. Salah satu karakteristik anak didik yang sedang berkembang adalah keinginannya untuk melakukan peniruan atau imitasi. Hal yang ditiru itu adalah perilaku-perilaku yang diperagakan atau didemonstrasikan oleh orang yang menjadi idolanya. Prinsip peniruan ini yang dimaksud dengan modeling. Proses penanaman sikap anak terhadap suatu objek melalui proses modeling pada mulanya dilakukan secara mencontoh, namun anak perlu diberi pemahaman mengapa hal itu dilakukan. Misalnya, guru perlu menjelaskan mengapa kita harus berpakaian bersih dan mengapa kita harus telaten menjaga dan memelihara tanaman. Model strategi pembelajaran sikap. Yang pertama, model konsiderasi.
dikembangkan oleh M.C. Paul, seorang humanis. Pembelajaran moral siswa menurutnya ialah pembentukan kepribadian, bukan pengembangan intelektual. Model ini menekankan kepada strategi pembelajaran yang dapat membentuk kepribadian. Yang kedua, model pengembangan kognitif dikembangkan oleh Lawrence Kohlberg. Model ini banyak diilhami oleh pemikiran John Dewey dan Jean Piaget yang berpendapat bahwa perkembangan manusia terjadi sebagai proses dari restrukturisasi kognitif yang berlangsung secara berangsur-angsur menurut urutan tertentu. Yang ketiga, teknik mengklarifikasi nilai atau sering disebut FCT dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. Permasalahan penerapan pembelajaran afektif. Pertama, proses pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku cenderung diarahkan untuk pembentukan intelektual, sehingga keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran ditentukan oleh kriteria kemampuan kognitif. Akibatnya, upaya guru diarahkan kepada bagaimana agar anak dapat mengetahui sejumlah pengetahuan sesuai dengan standar kurikulum. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam bentuk evaluasi yang dilakukan, baik evaluasi tingkat sekolah, tingkat wilayah, maupun tingkat nasional. Diarahkan kepada kemampuan anak dalam menguasai materi pembelajaran, contohnya pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan yang seharusnya diarahkan kepada tingkat pembentukan moral dan sikap, tapi karena keberhasilannya diukur dari kemampuan intelektual, maka evaluasi pun lebih banyak mengukur kemampuan yang penguasaan materi pelajaran dalam bentuk kognitif. Kedua, sulitnya melakukan kontrol karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap seseorang. Pengembangan kemampuan sikap baik melalui proses pembiasaan maupun modeling bukan hanya ditentukan oleh faktor guru, tapi juga faktor lain, terutama faktor lingkungan. Ketiga, keberhasilan pembentukan sikap tidak dapat dievaluasi dengan segera, berbeda dengan pembentukan aspek kognitif dan aspek keterampilan yang hasilnya dapat diketahui setelah proses pembelajaran berakhir. Sementara keberhasilan pembentukan sikap dapat dilihat dengan rentang waktu yang cukup panjang karena sikap berhubungan dengan internalisasi nilai yang memerlukan proses yang lama. Keempat, pengaruh kemajuan teknologi, khususnya kemajuan teknologi informasi yang menyuguhkan aneka pilihan program acara berdampak pada pembentukan karakter anak. Tidak bisa dipungkiri, program televisi berdampak pada pembentukan karakter anak. Misalnya, yang banyak menayangkan program acara produksi luar yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, maka secara perlahan tapi pasti budaya asing yang belum tentu cocok dengan budaya lokal merembes dalam setiap relung kehidupan, menggeser nilai-nilai lokal sebagai nilai luhur yang mestinya ditumbuh kembangkan, sehingga pada akhirnya membentuk norma baru yang mungkin tidak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat yang berlaku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.